ya Mas. Tolong. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasien ini, Suster? Suster, siapkan sekarang ruang operasi, Suster. Baik, dokter. Semoga apa-apa kan. Sus, kami cari ruangan ICU atas nama Bapak Rohim Hidayat di sebelah mana? Aisyah. Maaf mas, kami harus membawa pasien ini ke Aisyah. Maaf mas. Maaf ya Pak. Aisyah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau memang ini takdirmu ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hamba ikhlas kalau memang ini sudah menjadi takdirmu ya Allah. Mas, gimana keadaan Mbak Aisyah mas? Jangan kaget. Karena kakak iparmu Aisyah Kenapa mas? Mbak Aisyah kenapa mas? sudah kembali ke rahmatullah. Sabar. Kamu yang sabar, Alfian. Sabar. Aisyah, semoga husnul khatimah. Insya Allah, nak. Semoga Allah meridai. Yang penting kamu harus ikhlas. Semoga almarhumah langkahnya diringankan menuju surga. Ya. Amin. Amin. Sekarang gimana jenazah Mbak Aisyah, Mas? Izinkan aku bertemu jenazah Mbak Aisyah untuk terakhir kalinya, Mas. Di mana? Di mana Mbak Aisyah, Mas? Mas. Di ruang jenazah.
Kami segera ke sana, Mas. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kita nggak boleh ketemu sama papa. Bukan nggak boleh, tapi papa udah dipindahin dari ruang ICU ke ruangan operasi. Dan sekarang kita kan mau menuju ke sana, Kak. Assalamualaikum, Mas. Ngapain kamu lihat-lihat? Kamu pasti seneng kan? Kamu mau ngetawain papa saya yang lagi kritis. Kamu seneng papa saya mati. Kak, Puas kamu? astagfirullahaladzim, Kak. Maafin kakak aku ya. Ngapain kamu pakai minta maaf sama dia? Kakak lagi panik. Karena kejadian musibah ini. Aku minta maaf. Gak usah minta maaf sama dia, ya cepetan. Assalamualaikum. Gimana kondisi pasien, Sus? Pasien semakin kritis, Dok. Pasien ini emang di luar kendali medis kita, Sus. Kak? Ya Allah, Kak. Papa salah apa, Kak? Sampai keadaannya kayak gitu, Kak. Papa gak salah. Mereka aja yang terlalu bodoh untuk ngobatin papa. Astagfirullahaladzim. Tolong bantuin papa saya dong. Suster, tolong bisa bukakan baju saya. Jangan seperti ini. Dengar kan saya ngomong apa? Kak, udah Kak, jangan seperti ini, Kak. Seharusnya sekarang itu kita banyak berdoa. Jangan pada nyerah dong. Lakuin sesuatu sama papa saya. Istighfar, Kak. Harusnya sekarang kita banyak berdoa buat kesembuhannya Papa. Biar bagaimanapun juga ini semua kehendaknya Allah, Kak. Kita berdoa sekarang. Mana keadaan papa saya, Dok? Saya sebagai dokter sudah melakukan operasi semaksimal mungkin, Mbak. Untuk selebihnya hidup beliau kami serahkan semua sama Allah. Permisi, Mbak. Lakuin sesuatu dong. Hei, kalian cuma gitu aja. Kalian pasti anak penjahat itu kan? Mbak, ini siapa ya, Mbak? Bisa-bisanya Mbak bicara seperti itu tentang papa saya. Kamu masih nanya? Hah? Dia penyebab kematian suami saya. Kalian berdua harus tanggung jawab. Mbak jangan asal bicara tentang papa saya ya. Mbak nggak ada bukti apa-apa, Mbak nuduh papa saya penjahat. Dari mana Mbak bisa bilang kalau papa saya penyebab malapetaka ini? Buktinya udah ada. Banyak orang tewas karena kejahatan bapakmu. Papa saya itu korban. Sama seperti yang lainnya. Mbak jangan menuduh papa saya yang macam-macam. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya ke orang-orang. Orang-orang menyaksikan semua kejahatan bapakmu. Dan mereka siap memberikan kesaksiannya. Kak, Gak mungkin, Nurul. Dia cuma cari kambing hitam atas kematian suaminya aja. Kamu jangan sembarangan ya main fitnah orang. Pergi kamu dari sini. Saya bukan tukang fitnah. Saya gak akan pergi sebelum kalian minta maaf ke saya. Saya gak akan pergi. Dan saya akan sumpahin bapak kalian masuk ke neraka. astagfirullahaladzim. Kamu ya? Orang lagi keadaannya kayak gini tega. Kamu nyumpain sini. Sini kamu lihat. Sini ya. Kau udah gak lihat ya. Kamu lihat baik-baik. Kau udah. Papa saya lagi keadaannya kondisi kritis. Tega kamu. Hah? Tega kamu nuduh orang lagi sakit. Kamu tak. Hah? Papa saya tuh korban sama kayak suami kamu. Tiga. Kak, Kamu ya, sekali lagi kamu berani fitnah papa saya. Kamu saya laporin kamu ke pengadilan. Saya akan pastikan kamu akan membusuk di penjara. Kamu pikir saya takut sama kamu? Hah? Sekali lagi kamu berani nuduh
Kak. Ini kita semua sedang dalam keadaan yang terpukul, semuanya sama. Kakak juga terpukul. Ngapain sekarang masih di sini? Saya nggak mau ngeliat muka kamu. Mendingan mau pergi sekarang. Kakak nggak bikin saya mau lihat muka kamu. Iya Kak, ini semua di dalam keadaan berduka Kak. Sama kakak juga lagi berduka deh. Marni, jenazah suami kakak sudah harus dimakamkan karena mukanya sudah mulai hancur. Suamiku. Mbak, Bapak Anda sudah meninggal. Suster, tolong urus surat kematian pasiennya. Mbak, saya turut berduka cita ya. Saya permisi dulu. Mohon kepadamu ya Allah, terimalah ya hamba di sisimu. Ampunilah dosa-dosanya. Kasihanilah dia ya Allah. Gak mungkin Bapak meninggal.
Papa dulu selalu melarang kami untuk masuk ke dalam situ. Ada apa sebenarnya dengan pavilion Papa? Ada apa di dalam sana? Aku telah memberikan kekayaan seperti yang diinginkan ayahmu. Dan sebagai gantinya, ayahmu bersedia menjadi budak untuk golonganku, yaitu golongan jin dan iblis. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Suamiku, suamiku. Istriku tercinta, semoga engkau ditempatkan oleh Allah di surganya yang indah. Mas akan selalu mengirimkan doa untuk kamu. Kasihan sekali ya Ustadz Alfian, baru setahun yang lalu ditinggal anaknya, sekarang istrinya yang meninggal. Iya ya, kasihan. Kasihan sekali. Berat sekali jenazahnya ini. Iya, berat sekali, saya nggak sanggup nih. Angkat yang bener dong, Pak. Iya, berat sekali, saya nggak sanggup nih. Itu kayaknya jenazah Pak Rohim deh. Baru meninggal aja udah ditolak bumi. Kasihan ya. Jangan-jangan semasa hidupnya nyekik. Pantas aja kaya raya. Iya, dia pasti pesugihan ke Gunung Kawi. Lihat aja, usahanya maju begitu. Kalian ngapain? Kok kalian diam aja nunggu apa lagi? Angkat dong jenazah papa saya. Iya, Noh. Coba lagi. Ya Allah, apa yang sebetulnya sudah dilakukan oleh papaku sampai mendapatkan azab seperti ini? Lihat kan? Ini tanda murka Allah kepadanya. Kalian nggak pernah peduli dengan perasaan kami. Dan sampai detik ini, kalian tidak pernah minta maaf atas perbuatan ayah kalian. Masya Allah, apa yang sedang terjadi dengan orang-orang di pemakaman Pak Rohim? Lihat kan, bumi aja menolak mayat ayah kalian. Mayat bapak kalian nggak diterima di bumi ini. Rasakan. Diam kamu, Marni. Tuduhan tanpa bukti itu adalah fitnah. Sekali lagi kamu berani nuduh papa saya tuntut kamu ya. Kak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang, Nak. Jangan seperti ini. Kasihan dengan almarhum. Gak tenang dia dalam perjalanan. Dan juga malu dia melihat berantem seperti ini. Pak Kiai, yang seharusnya bapak tegur tuh dia, bukan saya.
Dia tuh perempuan yang tukang nyebar fitnah. Dia tuh yang tukang bohong. Dia yang salah. Tapi nggak seperti itu, Nak Sahira. Apa? Kayak saya nggak tahu aja Pak Kiai benci kan sama almarhum papa saya? Semua orang di sini juga benci sama almarhum papa saya. Ustadz, gak usah ikut-ikutan kamu. Saya tahu kamu yang paling dendam sama papa saya. Astagfirullahaladzim, Kak. Diam kamu juga gak usah ikut-ikutan ya. Kan ini lagi pemakaman papa. Udah lama, gak sepantasnya kakak tuh harus berdebat seperti ini. Kasihan almarhum papa, kasihan jenazah papa, Kak. Emang kakak gak tahu kalian berdua masih saling cinta. Apalagi dia dendam karena papa udah nolak lamarannya 5 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim, gak sepantasnya kakak membahas tentang hal itu semuanya masa lalu, Kak. Tapi kakak gak suka kalau ada orang ngomongin soal papa. Apalagi mau ikut-ikutan nguburin papa. Mas Alfian itu hanya ingin membantu, Pak. Supaya pemakaman ini bisa berlangsung dengan segera dan papa cepat dikuburkan. Maaf, Mbak. Saya mengerti bagaimana perasaan Mbak sekarang ini. Tapi izinkan kami, saya dan Pak Kiai, untuk membantu proses pemakaman almarhum. Iya, baik. Kalian nunggu apa lagi sih? Cepetan masukin almarhum papa saya ke liang lahat sebelum orang-orang sok suci ini yang mau ngebantu nurunin jenazah papa. Masya Allah. Beneran, kami nggak kuat. Ya itu karena kalian kurang maksimal. Kalian harus lebih maksimal lagi dong usahanya. Masya Allah. Saya berat sekali, Non. Ustadz Alfian masih ingat kan gimana perlakuan almarhum terhadap kita? Masih ingat kan Ustadz? Pak Ron kenapa mau nyelip kita ya? Udah Mas, gak usah diladenin, hati-hati. Allah! Ini semua karena kesombongan dia. Sampai detik ini mereka belum minta maaf pada aku dan kepada Ustadz Alfian. Jangan kamu ya, ini namanya penghinaan. Saya bisa panggil polisi. Saya nggak akan takut. Saya nggak akan takut. Mbak. Dasar anak pembunuh. Kamu sama bapak kamu sama aja. Anak pembunuh. Kamu berurusan sama saya. Kamu sama bapak kamu sama aja. Apa? Anak pembunuh. Astagfirullah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, hasbiyallah. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, hasbiyallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili keluarga saya, terutama almarhum papa saya. Saya mohon keikhlasan hati baik Mbak Marni, Ustadz Alfian, dan juga seluruh keluarga korban. Saya mohon
keikhlasan hati kalian semua untuk memaafkan segala kesalahan almarhum papa saya. Saya hanya bisa memohon maaf. Walaupun mungkin itu semua tidak bisa merubah keadaan apapun. Tapi keikhlasan hati kalian yang mau memaafkan almarhum papa saya bisa mempermudah jalan kuburnya, melapangkan kuburnya. Allah sangat menyayangi orang pemaaf. Dengan keikhlasan memaafkan, insya Allah akan melapangkan jalan almarhum dan memberi ketenangan bagi keluarga korban yang ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya ikhlas dengan apa yang terjadi terhadap istri saya. Dan saya juga akan memaafkan almarhum Pak Rohim. Iya Ustaz, saya udah ikhlas memaafkan mereka. Rahman, tolong bantu juga. Bismillah semua. Bismillah. Hati-hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. La ilaha illallah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Beraninya kamu nyudutin aku di pemakaman papa tadi sore. Kak? Maksud kamu apa, Nurul? Kamu mau cari muka sama mantan kamu itu ya? Sekalian ngejatoin aku, hah? Astagfirullahaladzim, Kak. Aku sama sekali nggak ada maksud seperti itu. Awas kamu ya. Kalau sampai kamu kepikiran buat nikahin si Ustadz itu, kamu harus berhadapan sama aku dulu. Astagfirullahaladzim, Kak. Nurul nggak pernah sedikit pun berpikir mau menentang kakak. Diam kamu! Kamu udah berani ngambil posisi kakak tadi di penguburan papa. Kakak kan tahu kondisi pemakaman papa tadi seperti apa. Aku hanya mencoba mengambil inisiatif karena papa harus dimakamkan sebelum malam. Aku ngerti kok kalau kakak lagi terpukul. Jangan bodoh kamu. Harus ada harga atas semua tuduhan orang-orang ke papa kita. Dan kalau perlu, mereka harus ngebayar dengan sangat mahal. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Kenapa Kak Hira jadi seperti itu? Saya sengaja datang ke sini mau konsultasi dengan Pak Kiai. Sejujurnya saya cemas memikirkan soal Mas Fian, Pak Kiai. Semenjak kematian Nadine, kurang lebih udah banyak mempengaruhi hidupnya Mas Fian, Pak Kiai. Ditambah dengan kepergiannya Mbak Aisyah. Allah akan menguji keimanan hambanya dengan ujian yang berat. Tapi Allah Maha Tahu, Dia tidak akan pernah memberikan ujian itu kalau hambanya itu tidak sanggup menanggungnya. Saya yakin seiring berjalannya waktu, Alfian akan bisa menerima takdir atas kematian istri dan anaknya dengan ikhlas. Iya, Pak Kiai. Tapi mungkin Mas Fian itu emang harus pergi umroh, Pak Kiai. Supaya dia bisa menenangkan pikirannya di sana. Saya pikir juga begitu. Setiap muslim yang berkunjung ke rumah Allah pasti akan mendapatkan ketenangan. Insya Allah, saya akan bantu untuk mengurusnya. Terima kasih, Pak Kiai. Yep. Kami
Kami minta pertanggungjawaban perusahaan ini. Istri saya belum sampai sekarang belum kembali. Hei! Keluar! Apa-apaan ini? Kalian main demo-demo di kantor orang, kalian gak tahu ya siapa saya? Saya bisa panggil pengacara saya detik ini juga, saya tuntut kalian semua. Emang kalian punya uang kalau saya tuntut kalian? Di sini tidak pernah ada yang menculik siapapun. Bubar kalian. Usir mereka semua. Kalau kalian gak bisa ngusir, saya pecat kamu satu-satu. Kantor ini tidak bisa memberi keterangan dengan jelas. Kita harus lapor polisi. Kita lapor. Tenang semua. Jangan emosi. Kita ini bersaudara. Bapak-bapak tenang semua. Ada apa ini sebenarnya? Keluarga kami baru kerja 3 hari di kantor ini. Tapi sejak saat itu sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Iya betul Pak Kiai. Iya Pak Kiai, bukan cuma 1 orang saja yang hilang. Berarti mereka jadi tumbal Pak Kiai. Iya betul, jadi tumbal itu. Bapak-bapak tenang semua. Bapak-bapak tenang semua. Oke. Jadi benar, yang menjadi korban itu bukan hanya 1 orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kedatangan kami ke sini juga ingin bertanya. Karena ada beberapa dari tetangga kami, keluarganya juga hilang setelah bekerja di sini. Beri kami kepercayaan. Ya, kami akan berbicara dengan pimpinan di sini untuk menjembatani semua keinginan kita. Ya, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu silakan pulang. Tenang, silakan. Bapak-bapak boleh bubar sekarang. Silakan. Iya, silakan. Ya, silakan pulang. Ya. Bisa kami ketemu dengan pimpinan Anda? Baik Pak Kiai, akan kami usahakan Pak Kiai bertemu dengan pimpinan kami, Ibu Saira. Silakan diketahui Pak Kiai. Pak Ustadz. Silakan Pak Kiai, Pak Ustadz. Sejak kematian Rohim, aku tidak pernah merasakan hawa segar lagi. Sudah saatnya aku menemukan tumbal yang lain. Permisi Bu, ada yang ingin ketemu sama Ibu. Suruh masuk. Baik Bu. Mau apa orang-orang menyebalkan ini datang ke kantorku? Silakan Pak, masuk. Assalamualaikum Nak Saira. Kami mau bicara sebentar. Mau apa kalian kesini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang aneh dengan Syaira. Sepertinya ada sebuah kekuatan jahat yang menguasai dirinya. Kami mau bicara sebentar dengan Nak Saira. Nggak bisa. Saya sibuk. Astagfirullahaladzim. Tapi kita harus bicara, Nak. Karena di luar sana banyak orang yang kehilangan anggota keluarga setelah bekerja di perusahaan lo. Ngomong kosong. Tapi Mbak Saira, di luar sana banyak sekali yang menunggu penjelasan dari Mbak Saira. Setidaknya Mbak Saira meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan. Dan mereka semuanya berjelasan. Tutup mulut kamu ya. Kamu jangan ngasal kalau ngomong. Di sini saya tidak pernah menghilangkan orang. Lebih baik kalian sekarang keluar sebelum saya panggil satpam buat ngusir kalian. Tidak usah Mbak Saira, terima kasih banyak. Guru saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kalau semua orang tidak menghargai ulama, siapa lagi yang akan menghargai mereka, yang akan menyebarkan agama Islam? Assalamualaikum. Rasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkin aja Mbak Saira dirasuki oleh jin dan iblis. Kita harus cari jalan bagaimana membantu keluarga-keluarga yang hilang itu. Dan kita juga harus cari jalan bagaimana Syahira kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridai oleh Allah. Ayo. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hentikan orang yang mengaji itu. Siratal lazina an'amta alaihim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Hamba yang berdosa dan Engkau yang maha benar. Jauhilah hamba dari kegelapan, hamba mohon. Lindungilah hamba dari jin dan iblis. Bimasya awasiya kursiyu samawati wal ard wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Astagfirullahalazim. Non gawat non
gawat non, gawat non. Ada apa, Bu? Non Hira beli bunga banyak sekali, terus sudah ditaruh di pavilion. Tapi si Mbok waktu mau masuk, dia melarang dan dia marah non. Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah, apalagi mau dilakuin sama Kak Hira, Bu? Si Mbok takut loh non Hira ada apa-apa non, si Mbok takut. Kita temuin Kak Hira sekarang, Bu. Kita cegah jangan sampai dia berbuat macam-macam, Bu. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Kamu selalu menggagalkan rencanaku. Hentikan ini. Kak, jangan, Kak. Kamu sudah bersekutu dengan iblis dan jin laknatullah. Jangan ikut campur, atau kamu akan celaka. Astagfirullahaladzim. Kasihan! Pergi dari sini! Jangan ikut campur urusan kami. Pergi! Kasihan, pergi dari sini! Jangan, Zahira. Dia bukan tandingan kamu. Biarkan dia pergi sekarang. Sebab aku punya rencana lain. Kamu tahu, aku sudah mengambil orang-orang yang sangat dicintainya. Istrinya, anaknya. Dan aku akan mengambil satu lagi perempuan yang dicintainya, yaitu adik kamu. Nurul? Iya, kita tinggal buat adikmu mati. Yang itu, dia akan terpukul. Lama-lama dia bisa gila dan mati. Karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Allahu Akbar. Pernahkah engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan? Tapi aku cuman bingung. Layaknya diri ini. Apakah Hira jadi berubah seperti itu? Dan itu terjadi setelah Papa meninggal.
Zahira sekarang seperti kekuatan Kiai. Walau aku juga nggak tahu penyebabnya apa. Tapi kita bisa cari tahu bersama-sama. Insya Allah, aku pasti akan membantu kamu. Terima kasih Ustaz. Ustaz sudah cukup banyak membantu. Aku nggak tahu harus balas seperti apa. Aku hanya berusaha untuk membantu sebisa mungkin yang aku bisa bantu. Dan bukannya kewajiban sesama manusia adalah saling tolong-menolong. Tapi yang terpenting sekarang adalah kamu baik-baik saja. Betapa indah Ramadan. Bisa masuk ke dalam rumah ini, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bagai tanah kering yang dibasahi hujan, layaknya hidup ini penuh cinta. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berjalan tanpanya dengan bismillah. Abi, ayah ikut aku main. Nadine? Aisyah? Nadine? Nadine, Aisyah. Nadine. Aisyah. Mas Fiat. Mas Fiat, tunggu. Mas Fiat. Nadine, Aisyah. Abi, ayo sini ikut main. Ayo Abi. Nadine. Ayo Abi. Ayo Abi ikut kita. Mas Fiat, tunggu Mas Fiat. Nadine. Ayo sini. Ayo Abi ikut kita. Ayo Abi ikut kita. Nadine. Ayo. Abi. Tunggu Abi. Nadine, Aisyah. Mas Fiat. Mas Fiat. Mas. Mas istighfar Mas Aisyah. Astagfirullahaladzim Mas. Mas. Di sini tuh nggak ada Mbak Aisyah dan Nadine. Astagfirullahaladzim. Arya, kamu benar Arya. Itu cuma halusinasi. Jadi jin itu mau mencelakai aku. Apa? Jin? Dia itu pesugihan dari Pak Rohim. Dan dia juga yang merasuki Zahira. Masya Allah. Dia dendam sama Mas karena Mas selama ini melindungi Mbak Nur. Dan dia benci sama Mas karena Mas itu adalah Ustadz. Iya Arya, aku juga berpikiran seperti itu. Sekarang Mas tahu kan benang merahnya. Kenapa Pak Rohim menolak lamaran Mas berapa tahun lalu? Kamu ini siapa? Kamu bisa apa? Berani-berani mau menikahi anak saya? Heh? Kamu ini hanya seorang ustadz. Ustadz kok belagu? Pak. Saya belum selesai. Pak, jangan bicara seperti itu, Pak. Kamu benar-benar ustadz nggak tahu diri. Kamu nggak tahu siapa saya? Heh? Kamu buta? Pak, jangan bicara seperti itu dong, Pak. Kalau kamu berani menikahi dia, itu berarti kamu menginginkan Papa mati. Sekarang kamu pilih, Papa atau dia. Nurul itu kan sangat sayang sekali sama Papa. Tapi Nurul cinta sama Mas Fian. Oke. Sekarang kamu boleh pergi dari rumah sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Dan lihat, jangan panggil ini papa kamu lagi. Pak, Nurul mohon sama Papa. Nurul mohon, Pak.
Nurul mohon beri kami restu, Pak. Nurul mohon, Pak. Lebih baik saya membuang 1 butir telur busuk daripada memelihara anak durhaka seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Nurul, lebih baik kamu ikutin saran orang tua kamu. Kamu jangan menjadi anak yang durhaka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mas Fian. Mas Fian. Itu harga yang pantas buat ustadz seperti kamu. Jangan dipaksakan. Kalau misalnya kita berjodoh, kita akan ketemu satu saat nanti. Karena ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Kalau gitu aku pamit. Aku masih bisa jelasin ini ke Papa, Mas. Kita masih bisa bicarain ini. Aku masih bisa ngomong sama Papa. Nurul. Kenapa sih Papa tuh nggak pernah suka sama Mas Fian? Karena dia akan menghancurkan keluarga kita. Apa maksud Papa? Kamu tidak perlu tahu. Kalau ustadz itu masuk ke rumah ini, semua milik kita akan hilang. Pokoknya begini saja. Kalau kamu pergi sama dia, maka kamu akan kehilangan ayah dan kamu akan kehilangan kakak. Selesai. Dek, jangan sedih. Turutin aja maunya Papa apaan. Memang kita sebagai anak harus nurut kok sama orang tua. Ya. Dia mengamak kepada jin dan setan untuk mendapatkan kekayaan. Maka dari itu dia nggak mau ada seorang ustadz masuk ke dalam rumahnya. Pak Rohim juga membenci alim ulama. Karena dia tidak mau pesugihannya terganggu. Ya Allah, apa yang akan Mas lakukan? Kita harus menyelamatkan Syahira dan Nurul. Tapi Mbak Syahira itu jahat, Mas. Justru karena dia jahat. Kamu tahu, orang yang menyembah setan itu biasanya membutuhkan tumbal. Dan itu dari anak keturunannya. Berarti Syahira dalam bahaya. Berarti kita harus menyelamatkan Syahira, Mas. Apapun caranya, harus diselamatkan dia. Insya Allah, kita akan coba. Iya, Mas. Ayo, Arya. Engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan. Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan ada yang bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, tak satu pun yang melebihinya. Bo. Sayang. Sini, Bo. Ada apa, Non? Aku itu bingung, Bo. Apa yang terjadi sama Kahira? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Kahira dulu gak seperti ini, Bo. Dia itu sangat baik.
Dia penyayang. Kenapa sih Mbok malah nangis? Si Mbok tahu sesuatu ya? Ada sesuatu yang Mbok gak ceritain sama aku ya? Mbok sembunyiin sesuatu dari aku ya, Mbok? Mbok cerita sama aku ada apa sebenarnya, Mbok? Si Mbok nggak mau cerita, Non. Si Mbok nggak mau cerita soal masa lalu bapakmu. Nggak mau, si Mbok takut. Mbok harus cerita, Mbok. Mbok harus kasih tahu aku. Si Mbok takut, Non. Papa udah nggak ada sekarang. Yang ada tinggal aku sama Kahira. Mbok harus cerita, kita harus tolongin Kahira sama-sama, Mbok. Non Hira itu jadi tumbal kejahatan bapakmu dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tumbal apa? Ayo, kasih tahu aku, Mbok. Mbok harus cerita sama aku. Mbok, apa yang udah Papa lakuin dulu. Sampai sekarang Kahira harus menanggung akibatnya, Mbok. Ini utang juga. Utang. Ini juga utang. Semua utang. Mana? Yang untung mana? Utang. Utang semua. Kurang ajar. Usaha apa lagi yang harus aku lakukan? Usaha ini sudah. Usaha itu sudah. Kerja siang malam aku banting tulang. Tapi semuanya hancur. Hancur semuanya. Sekarang malah aku bangkrut. Bangkrut. Ya Allah. Ya Tuhan. Semua perintahmu sudah saya lakukan. Aku sholat. Aku puasa Senin Kemis. Bahkan saya bangun tengah malam tahajud agar bisa dekat denganmu Tuhan. Tapi aku tetap gagal, hancur semuanya. Mana keadilan? Kau tidak adil. Tuhan istighfar, Tuhan. Eleng, Tuhan. Gusti Allah tidak tidur. Gusti Allah tidak akan memberi percobaan kepada hambanya yang melebihi kapasitas. Diam kamu, Pur. Diam kamu. Kamu tahu apa? Hah? Kamu tahu apa? Kamu kan sudah tahu. Semua perintah Allah sudah saya lakukan. Tapi apa hasilnya? Apa? Lihat kesayangan saya ini. Lihat. Dia sukses. Padahal hidupnya berpoya-poya. Baik perempuan minum. Sementara aku gagal. Tuhan, aku protes. Mana keadilan? Mana keadilanmu? Bapak tiap hari marah-marah, Non. Hidupnya kacau balau. Tiap hari silih berganti orang yang nagih utang, Non. Bapak sampai kehilangan kendali. Masya Allah. Kehilangan kendali gimana, Mbok? Apa yang terjadi selanjutnya, Mbok? Sampai suatu hari ada seorang tamu datang. Dan orang itu yang mengubah kehidupan bapakmu, Non. Kamu cuma pengen kaya, kan? Ya. Gampang kalau cuma pengen kaya. Caranya? Ada satu cara biar bisnis kamu itu berhasil. Di samping kamu harus memberikan persentase pada saya, juga ada syarat khusus yang harus kamu persiapkan. Tidak ada masalah. Apapun saya akan lakukan. Yang paling penting bisa berhasil. Ini bukan tentang uang. Tentang apa? Tapi kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk bila harus bertemu dengan jin. Dengan jin?
Ya. Dan masih ada satu syarat lagi. Apa lagi? Katanya, siapapun yang berurusan dengan jin, maka harus mempersiapkan tumbal. Tumbal? Tidak ada masalah dengan tumbal. Yang paling penting bisa berhasil. Saya capek dengan kehidupan saya yang terpuruk ini. Capek saya. Saya menderita. Anak-anak saya butuh masa depan. Karyawan saya butuh hidup. Sekarang katakan saja cepat. Bagaimana caranya supaya saya bisa sukses? Ya. Sejak saat itu, bapakmu melakukan ritual yang aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Kenapa Papa bisa sampai mempersekutukan Allah, Mbok? Astagfirullahaladzim. Itu perbuatan musyrik, Mbok. Itu perbuatan yang sangat dibenci Allah. Perbuatan yang gak akan diampuni Allah. Mbok sudah berulang kali memberitahu sama Bapak. Tapi Bapak tidak pernah menggubris, Non. Malah si Mbok diusir. Sekarang kamu pergi dari sini. Tuan. Pergi. Tuan. Kalau kamu tidak suka dengan cara-cara saya, sekarang kamu pergi dari rumah sini dan jangan campur urusan. Saya nggak pergi dari rumah ini. Saya sangat menyayangi anak-anak, Tuan. Kamu pergi dari sini. Siapa yang mengajari anak-anak soal agama nanti? Kamu tuh nggak usah ceramah-ceramahin. Tidak ada agama di rumah sini. Ngerti kamu? Tapi Tuan, uang yang Tuan dapatkan itu uang haram. Apa nggak nambah dosa nanti, Tuan? Berani kamu ya? Pergi dari sini. Berani-beraninya kamu bicara seperti sama saya. Tuan, Tuan jangan ngusir saya, Tuan. Tuan jangan ngusir saya. Tuan boleh memukul saya, boleh menampar saya, tapi jangan pisahkan saya dengan anak-anak, Tuan. Saya menyayangi anak-anak. Anak-anak itu seperti anak saya sendiri. Jangan pisahkan kami, Tuan. Biar saya mengabdi di sini untuk anak-anak. Saya mohon jangan pisahkan saya, Tuan. Baik. Kamu boleh tinggal di sini lagi. Tapi jangan coba-coba mencampuri urusan saya lagi. Ngerti kamu? Kali lagi kamu campur, maka detik itu juga kamu akan saya usir dari sini. Dan jangan pernah berpikir untuk ketemu sama anak saya lagi. Si Mbok tetap bertahan di sini. Sebab si Mbok sayang sama kamu. Sama Non Hira. Sesuai dengan amanah almarhumah ibumu. Tapi apa? Tapi ternyata kesalahan bapakmu diteruskan sama Non Hira. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Kita harus melakukan sesuatu, Mbok. Kita harus menolong Kak Hira. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai apa yang menimpa Papa terulang lagi. وَعَسْيَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahul azim. Anak-anak, hari ini pengajian kita cukup sampai di sini ya. Kalian boleh main-main dulu di sana. Hati-hati ya. Asik. Jangan kemana-mana mainnya ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk. Ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Yuk, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Nurul? Ya, silakan. Pak Kiai, maaf saya mengganggu waktu Pak Kiai sebentar. Ya. Mengenai apa, Nak Nurul? Sedang ada hal berat di pikiran saya, Pak Kiai. Kakak saya, Kak Syahira. Kakak saya belakangan ini dia berubah, Pak. Dia tiba-tiba menjadi sosok yang sangat berbeda. Tidak seperti dirinya. Astagfirullahaladzim. Dan dia melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, Pak Kiai. Kecemasan kamu itu ada dasarnya, Nak Nurul. Memang ada yang aneh pada kakakmu. Bahkan murid saya, Ustadz Alfian juga bilang, ada yang tidak beres dengan Syahira kakakmu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan meruqyah dirinya. Untuk mengeluarkan energi negatif yang ada pada diri kakakmu Syahira. Masya Allah. Ya. Hanya itu cara satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk awal ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustadz Alfian. Assalamualaikum, Ustadz Alfian.
Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Rahman? Ustadz Alfian sudah siap membantu? Sepertinya Ustadz Alfian nggak ada di rumahnya Pak Kiai. Iya, gimana kalau saya aja ngebantu Pak Kiai untuk meruqyah Mbak Syaidah? Baik Pak Kiai. Nanti saya sendiri yang langsung menghubungi Mbak Syaidah. Terima kasih ya Pak Rahman. Pak Rahman sudah membantu saya menghandle masalah karyawan saya yang hilang secara hukum. Ya Mbak, serahkan aja semuanya pada kami. Kami adalah ahlinya untuk urusan hukum. Oke, kalau gitu sampai ketemu ya Pak. Selamat siang. Bagaimana Rahman? Dia akan datang Pak Kiai. Alhamdulillah sepertinya saya berhasil meyakini dia untuk bekerja sama menangani masalah hukum. Silakan masuk Mbak Syaidah. Nurul, ngapain kamu di sini? Assalamualaikum. Apa-apaan nih maksud kalian? Ngapain kalian ngebawa saya ke sini? Saya di sini cuma pengen berurusan sama hukum, bukan sama kiai kayak dia. Kami hanya mencoba untuk membantu Mbak Syahira. Saya nggak butuh bantuan. Ya, Mas. Mas Fian. Mas Fian. Mas. Oh, Mas. Mas. Oh. Mas. Mas kenapa, Mas? Ini semua kesalahan Allah. Coba ambil handphone Mas. Ini Mas. Ada miss call dari Pak Kiai sebanyak 10 kali. Ada apa ini ya? Ini pasti penting. Ini pasti ada apa-apa ini, Arya. Pasti ada apa-apa. Kita harus ke sana, Arya. Kamu antar Mas ya. Baik, ayo Mas, Mas. Biar Arya Mas. Udah, Mas bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Arya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jangan coba-coba melawan aku, wahai anak-anak Adam. Kalianlah jiwa-jiwa yang sesat. Aku dibanding Allah.
Kamu harus fokus. Terus baca doa. Terus baca doa. Kiai, Arya, kamu tunggu di sini ya. Mas, tapi mas, udah. Hamba Allah. Kau tidak akan pernah bisa melawan aku, wahai anak-anak Adam. Aku lebih abadi bagikan. Wahai jin dan iblis laknatullah, keluarlah engkau sekarang. Jangan engkau rasuki manusia yang lemah imannya. Astagfirullahaladzim. Keluarlah engkau sekarang, jin. Aku tidak akan kuhancurkan kamu. Syairah? Mas Syairah? Syairah! La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Syairah! Astagfirullahaladzim. Di mana dia? Astagfirullah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Astagfirullah, hasbiyallah. Subhanallah, walhamdulillah. Astagfirullah. Kak! Syairah. 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 Bangun Syairah. Oke. Alhamdulillah. Dia sudah keluar dari tubuhnya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nak Syairah. Nak Syairah. Bangun nak. Syairah. Bangun nak. Syairah. Mbak Syairah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Alhamdulillah.
masalah berat yang menimpa keluarga almarhum Pak Rohim akhirnya selesai juga. Ini semua berkat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih juga atas bantuan Pak Kiai. Ada dua dosa besar yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Pertama, keluar dari iman Islam dan tidak percaya kepada Rasulullah. Kedua, mempersekutukan Allah dengan menyembah selain daripada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kedua golongan dosa itu. Tidak percaya kepada Rasulullah dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Alfian, Nurul itu kan masih gadis. Dan kamu itu saat sekarang ini duda. Dia itu seorang muslimah yang baik. Sepertinya sudah saatnya kamu kembali menjalankan sunnah Nabi. Dulu kalian juga saling mencintai, Alfian. Yang berjatuhan. Tunggu apa lagi kamu? Dan takkan ada yang bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, tak satu pun yang lurus apa balik? Balik. Alfian, mau apa kalian kesini? Kok astagfirullah enggak di atasnya itu apa dialog dia? Lebih baik saya membuat satu sebelum bulatkan mungkin. Bentar, sorry ini jatuh nih. Klipnya ada. Alhamdulillah, Kak. Betapa indah